Bimbingan belajar bahasa Arab online DLABS. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para peserta bimbingan belajar bahasa Arab online di Al-Abias sekalian, baik yang di grup WA maupun di Zoom, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas sebuah pembahasan yaitu tentang nun taukid. Tentang nun taukid. Pembahasan ini ada di kitab Durus Lughah jilid yang keempat, pelajaran yang ke-16. Bisa kita lihat nomor 1 ini. La tahsabanna. La tahsabanna. Janganlah kamu sekali-kali mengira. Perhatikan huruf nun yang di akhirnya. Perhatikan huruf nun yang ada di akhirnya. Nun yang bertasdid ini. Hadhihi, ini adalah nunut taukid. Nun taukid as-sakilah. Nun taukid sakilah. Kita harus paham dulu maksud dari nun taukid. Taukid adalah penguat. Taukid artinya penguat. Berarti dia huruf nun yang digunakan untuk penguat. Untuk menguatkan. Kalau sakilah ini yang berat. Yang berat ini kalau dia bertasdid. Kemudian walid taukidi, dan untuk taukid nunun ukhra, ada nun ukhra, ada nun yang lain. Wa ya nunut taukidil khafifah, dia adalah nun taukid khafifah. Nun taukid khafifah. Jadi kalau begitu, kalau bisa kita simpulkan nun taukid. Pengertiannya dulu adalah huruf nun yang masuk kepada fiil mudhari' atau amr yang berfungsi penguat sebagai penguat fiil tersebut. Jadi nun taukid, kalau kita pernah dengar nun taukid adalah huruf nun dia huruf nun yang masuk pada fiil mudhari' atau fiil amr yang berfungsi sebagai penguat, fiil tersebut. Jadi penguat dari fiil tersebut. Dan nun taukid ada dua. Nun
taukid ada dua. Satu, nun taukid sakilah. Sakilah. Yang kedua, nun taukid khafifah. Yang sakilah ini yang bertasydid, yang ada tasydid. Yang ada tasydid di atasnya. Ini yang apa? Yang sakilah, yang berat. Adapun nun taukid khafifah yang disukun. Nunnya disukun. Kalau nunnya yang nun taukid sakilah ini yang ada tasydid di atasnya dan berfathah dan berharokat fathah. Adapun nun taukid khafifah ini yang disukun. Nunnya yang disukun. Ya, perhatikan baik-baik. Kemudian kita lanjut. Wali taukidi, dan untuk nun taukid itu ada nun ukhra, ada nun taukid yang lain. Wa ya nunut taukidil khafifah, dia adalah nun taukid khafifah. Nahwu fa'angzilan sakinatan alaina. Perhatikan fa'angzilan. Ini fi'il mudhari'. Terus lihat akhirnya ada nun sukun. Ini nun taukid, tapi nunnya disukun. Berarti nun taukid apa? Yang khafifah. Kalau la tahsabanna, nunnya bertasydid dan di fathah, berarti dia nun taukid sakilah. Itu ya, mohon diperhatikan baik-baik. La yu'akkadu, lihat bawahnya, la yu'akkadul fi'lul madhi. Fi'il madhi itu tidak ditaukidkan, tidak diberi penguat. Wa yu'akkadul mudhari'u wal amru, dan fi'il mudhari' dan juga fi'il amr itu bisa diberi taukid, bisa diberi apa? Penguat. Inilah gambaran singkat tentang nun taukid. Intinya nun taukid adalah huruf nun yang dia masuk kepada fi'il mudhari' atau amr yang berfungsi sebagai penguat fi'il tersebut, sebagai penguat perbuatan tersebut. Jadi kalau fi'ilnya dikasih nun taukid berarti menunjukkan sangat betul-betul terjadi perbuatannya tersebut. Sekarang pembahasan yang lain, kita paham apa itu nun taukid dan pembagiannya. Sekarang lihat di bawahnya. Ada pembahasan ahkamul akhiril fi'lil muakkadi bin nun. Ahkam, hukum-hukum akhir fi'il yang ditaukidkan, yang dikuatkan bin nun, dengan nun. Kita akan bicara tentang harokat akhir dari fi'il yang diberi penguat dengan nun, diberi taukid dengan nun. Pertama, di sini, ini yang berdhamir anta. Berdhamir anta. Perhatikan baik-baik di sini. Berdhamir anta. Contoh idhab. Kan fil amr, pergilah. Ya, fil amr. Di sini tidak ada nun taukid. Kalau kita ingin
memperkuat fiilnya, maka masukkanlah nun taukid. Idhab menjadi apa? Menjadi idhabanna. Idhabanna. Jadi sungguh pergilah kamu gitu ya. Jadi lebih dikuatkan perintahnya. Tambahkan nun taukid di belakangnya. Dan nun taukidnya bertasydid, berfathah, nun taukid sakilah. Tapi ingat, kalau idhab ini fi'il amr mabni di atas sukun. Ketika bersambung dengan nun taukid sakilah, dia menjadi mabni di atas fathah. Menjadi mabni di atas fathah. Lihat huruf ba-nya menjadi di fathah. Idhaba, idhabanna. Maka dikatakan yubna akhiru, akhirnya itu dimabnikan alal fathi, di atas fathah. Contoh lagi, la tadhab. La tadhab. Ini juga antal ya. Kamu jangan pergi. Tadhab. Ini kan fi'il mudhari', dia majzum. Karena jalannya adalah nahiyah. Kalau kita ingin memperkuat, ingin menguatkan larangan ini, tambahkan nun taukid. La tadhabanna. La tadhabanna. Di sini ditambahkan nun bertasydid berfathah. Nun taukid sakilah. Dan ketika ditambahkan nun taukid sakilah, maka jadi mabni di atas fathah. La tadhaba. La tadhabanna. Kemudian tadhabu. Tadhabu. Ya. Masukkan nun taukid. Nun taukid sakilah. Jadilah tadhabanna. Tadhabanna. Sekarang jadi mabni di atas fathah fiilnya. Ini yang dhamir anta. Sekarang yang ba. Yang dhamir antum. Antum. Fiilnya dhamir antum. Contohnya fi'il amr. Contohnya fi'il amr adalah idhabu. Idhabu ini kan fi'il amr. Untuk jamak mudzakkar. Antum idhabu. Kita ingin menguatkannya, memberinya taukid, memberinya penguat, maka tambahkan nun taukid. Tambahkan nun taukid. Di sini diberikan contoh kemasukan nun taukid sakilah. Nun taukid sakilah. Ya, jadilah idhabunna. Idhabunna. Asalnya idhabu. Fil amr mabni di atas dhamma menjadi idhabunna. Perhatikan baik-baik kemana wawunya. Tuhdaful wawul jama'atu. Wawu jama'ah dibuang. Lil tiqa'is sakinaini. Karena bertemunya dua huruf sukun. Lil tiqa'is sakinaini. Karena bertemunya dua huruf sukun. Dua huruf sukun yang mana maksudnya? Perhatikan. Nun taukid sakilah ini, nun bertasydid ini, asalnya adalah dua huruf nun. Dua huruf nun. Asalnya adalah apa? Dua huruf nun. Yang pertama sukun, yang kedua berfathah. Jadi nun taukid yang bertasydid ini asalnya dua huruf sukun, yaitu pertama nun sukun, kedua nun fathah. Berarti kalau kita masukkan ke idhabu, nanti jadilah gimana?
idhabu, ada wawu sukun, ada wawu sukun, nun fathah. Wawu sukun, nun fathah. Maka bertemu dua huruf sukun. Kemudian sukun pertama atau huruf yang disukun yang pertama dibuang. Ya, berarti huruf wawunya dibuang. Tudzaful wawul jama'ati liltiqa'i sakinaini. Dibuang. Apa? Dibuang huruf wawu jamaah karena bertemunya dua huruf sukun. Jadilah idhabunna. Idhabunna. Kemudian la tadhabu. La tadhabu. Antum la tadhabu. Kalian janganlah pergi. Tadhabu di sini kan majzum. Karena adalah an-nahiyah. Sekarang kita tambahkan nun taukid kepadanya. Jadilah la tadhabunna. La tadhabunna. Sama ya, sama apanya? Wawunya dibuang. Wawu jamaahnya dibuang. Liltiqai sakinaini. Fal aslu idhabunna adalah idhabunna. Kemudian wawunya dibuang. Berikutnya tadhabuna. Tadhabuna. Kalian pergi. Diberi taukid dengan non taukid sakilah jadilah tadhabunna. Tadhabunna. Perhatikan penjelasan di sini baik-baik. Kita tarik ke atas. Kemudian perhatikan tuzafu nunur rofi. Dibuang nun rofa. Mana nun rofa? Ya nun ini. Tadhabuna. Nun akhir itu kan nun rofa. Wawunya ujama, nunnya nun rofa. Ya nunnya ini apa? Tuzafu nunur rofi. Dibuang nun rofanya. Kenapa? Litawalil amsali. Litawalil amsali. Karena apa? Litawalil amsali. Karena saling berturut-turutnya huruf sejenis. Berturut-turutnya huruf sejenis. Litawalil amsali, saling berturut-turutnya huruf sejenis. Maksudnya gimana? Kan tadhabuna ada nun. Nun rofa. Nanti ketemu lagi nun taukid. Kalau kita tulis kan begini jadinya. Misalnya kita tulis sebelum dihapus ya. Nah, terus ada lagi nun taukid. Pertama sukun na fathah. Jadi itawalil amsal karena berturut-turutnya huruf sejenis. Jadi banyak huruf yang sama gitu ya. Maka terus apa? Dibuang nun rofa'nya. Terus kalau ada pertanyaan, ya kemana wawunya? Ya seperti sebelumnya tadi. Tudzaful wawu, dibuang wawu, litiqa'is sakinaini, karena bertemunya dua huruf sukun. Nah ini ketika domir antum. Kemudian yang jim,
Ini dhamir apa? Ini dhamir anti. 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 Idhabi. Idhabi. Ini kan dhamir anti. Fi'il amr. Kita masukkan nun taukid. Sakilah. Jadilah idhabinna. Idhabinna. Kemana ya-nya? Ya-nya dibuang. Kenapa? Tuhdaful ya'ul mukhatabati. Tuhdafu dibuang ya'ul mukhatabati ya mukhatabah littiqa'i sakinaini karena bertemunya dengan dua huruf sukun. Maksudnya nun tasdid ini kan ada dua nun, pertama sukun, kedua fathah gitu ya. Karena bertemu dua huruf sukun, maka sukun pertama dibuang, ya-nya dibuang. Anti, la tadhabi. Jadi, la tadhabinna. Fa aslu idhabinna. Idhabina. Ya, ya-nya dibuang karena politika isakina ini. Bertemunya dua huruf sukun. Kemudian anti tadhabina. Menjadi tadhabinna. Di sini kenapa nun rofanya dibuang? Tu'zafu nunur rofi. Dibuang nun rofa. Litawalil amsal. Karena adanya berturut-turut huruf yang sejenis. Kita ulang lagi tulisannya. Misalnya ya, tadhabina. Tadhabina. Ketemu nun sukun, nun fathah. Nun tasdid itu kan nun sukun dan nun fathah. Berarti sini ada berturut-turut huruf nun. Sehingga nun rofaknya dibuang. Terus kemana ya-nya? Tadhabina kan ada ya. Ya-nya dibuang karena litiqa'is sakinaini. Nah, kita lanjut. Sekarang dhamir antuma. Antuma. Musanna ya. Idhaba. Ini fil amr ya. Idhaba. Diberi non taukid. Sakilah jadinya idhabani. Idhabani. Kenapa bisa demikian? Perhatikan. La tu'zaful aliful isnaini. Alif isnain tidak dibuang. Litiqa'i sakinaini. Dengan bertemunya dua huruf sukun. Kalau alif isnain itu bertemu dengan huruf sukun tidak dibuang. Wa tuksaru nunut taukid. Dan nun taukidnya di kasro. La tadhaba sama ya. La tadhabani. Kemudian tadhabani menjadi tadhabani. Tuzafu nun rafi. Nun rafa'nya dibuang. Tadhabani. Ini kan nun rafa. Dibuang litawalil amsal. Dengan adanya apa? Berturut-turut huruf yang sama. Penjelasan sama dengan di atas tadi ya. Nah, kita lanjut. Sekarang idhabna. Ini dhamir antunna. Idhabna. Kemasukan non taukid jadi idhabnani. Idhabna menjadi idhabnani. Perhatikan penjelasannya. Tuzadu alifun baina nunin niswah wa nunit taukid. Ditambahkan alif antara nun niswah dan nun taukid. Tambahkan alif. Wa tuksaru nunit taukid. Dan di kasroh nun taukidnya.
La tathabna. Jadi la tathabnani. Tathabna, tathabnani. Perhatikan ini berlaku domir apa? Domir antunna ya, antunna. Ini kan domir antunna. Antunna. Sekarang bagian waw. Apa ini? Ini adalah fiil yang mu'tal akhir. Imshi ini kan ya. Tansa, ud'u ini fiil mu'tal akhir. Yang akhirnya ada huruf ilat. Atau diakhiri dengan huruf ilat. Diakhiri dengan huruf ilat. Bagaimana kalau kemasukan nun taukid? Perhatikan, jadinya imshi. Jadinya imshiyanna. Imshiyanna. Turaddul lamul fi'lin nakis. Dikembalikan lam fi'il nakisnya. Inda luhuki nunit taukid. Ketika bertemu nun taukid. Imshi ini kan imshi ini kan huruf ilatnya hilang. Huruf ilatnya hilang. Kemudian dia bertemu dengan nun taukid, maka huruf ilatnya dihidupkan. Huruf ilatnya dihidupkan. Jadilah imsyianna. Imsyianna. Turaddu lamul fi'lin nakis, ditambahkan lam fi'l nakis inda luhuki nuni taukid, ketika bertemunya nun taukid. Contoh lagi, la tansa menjadi la tansayanna. La tansa, huruf ilat dibuang. Kemasukan nun taukid menjadi la tansayanna. Ud'u, kemasukan nun taukid, huruf ilatnya kembali ya. Jadi ud'uwanna. Ud'uwanna. Mohon diperhatikan baik-baik para peserta bimbingan belajar bahasa Arab online di Al-Habis sekalian ya. Kita lanjut. Sekarang pembahasan mawazi'u taukidil fi'li bin nuni. Sekarang kita bahas mawazi'u taukidil fi'li bin nuni. Mawadhi, tempat-tempat fi'il diberi taukid, diberi penguat dengan nun taukid. Tempat-tempat fi'il diberi penguat dengan nun taukid. Sekarang akan kita bahas ini. Pertama, fi'lul amri. Fi'lul amri, fi'il amr. Yajuzu tauqiduhu mutlaqan. Boleh memberinya taukid secara mutlak, secara umum, secara pasti boleh. Boleh memberi taukid pada fi'il amr. Contoh, ukhrujanna. Ukhrujanna, ini kan asalnya adalah ukhruj. Ukhruj menjadi ukhrujanna. Diberi nun taukid. Ini hukumnya boleh. Ini fi'il amr. Kemudian masuk ke fi'il mudhari'. Al-fi'lul mudhari'. Ada beberapa pembahasan tentang taukid pada fi'il mudhari'. Alif.
bukan alif ya. Awalan yang pertama. Yajuzu. Boleh. Perhatikan ini kalimatnya boleh. Tauqiduhu. Memberinya taukid. Boleh memberi taukid pada fi'il mudhari'. Idza kana tolabian. Jika dia fi'il mudhari', fi'il tolabi. Tolabi itu ya fi'il yang maknanya itu meminta. Baik meminta untuk dikerjakan atau meminta untuk ditinggalkan. Contohnya yang pertama, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malud dhalimuna. Tahsabanna ini fi'il mudhari' dan diberi non taukid di sini. Ini fi'ilnya fi'il tolabi. Maka itu boleh. Kemudian berikutnya, liyajlisanna kullu wahidin fi makani. Ini juga fi'il mudhari' dia diberi taukid. Di sini juga fi'ilnya fi'il tolabi. Meminta. Kemudian jim, atusafiranna wa anta maridun. Atusafiranna wa anta maridun. Perhatikan, tusafiranna ini fi'il mudhari' juga diberi nun taukid. Ini fi'ilnya fi'il tolabi dengan ciri apa? Jadi ada istifhamnya. Dan halla tajtahidanna faqad tarabal imtihanu. Di sini juga tajtahidanna fil mudhari' diberi non taukid. Tidakkah kamu gitu ya. Bersungguh-sungguh. Nah, ini yang bagian pertama. Sekarang bagian kedua. Bagian kedua. Tauqidu qaribun minal wajib. Memberi taukid pada fi'il mudhari' itu qaribun. Mendekati dari wajib. Mendekati dari keharusan. Dekat. Mendekati keharusan. Idza waqa'a, jika fi'il mudhari' itu terletak pada imma syartiyah. Terletak setelah imma syartiyah. Bagaimana imma syartiyah itu? Imma syartiyah wahya imma syartiyah itu adalah in asalnya adalah in uqidat bima zaidah. In yang dikuatkan dengan ma zaidah. Contoh imma yablughanna. Imma asalnya adalah in ketemu dengan apa? Dengan ma. Jadi in asalnya adalah in terus ketemu dengan ma zaidah. Jadilah apa? Imma. Ya, asalnya adalah imma, asalnya in ketemu dengan ma. Jadi imma. Sehingga disebut imma syartiyah. Ya belughanna ini fi'il mudhari' diberi nun taukid. Ini apa? Tauqidu memberi taukid di sini qaribun minal wajib, dekat kepada keharusan. Sekarang poin ketiga. Yajibu, wajib. Tauqiduhu, memberinya taukid. Wajib memberi taukid pada fi'il mudhari' tersebut. Idza waqa'a, apabila fi'il mudhari' itu terletak atau jatuh
jawaban sebagai jawaban lil qasam untuk sumpah. Sebagai jawaban untuk sumpah. Wadhalika yang demikian itu bisalasati syurutin dengan 3 syarat. Dengan 3 syarat. Pertama, an yakuna musbatan. Kalimatnya positif. Kalimatnya positif. Tidak didahului nafi, nahi gitu ya. Tapi positif. Mustaqbalan. Terus kalimatnya menunjukkan waktu yang akan datang. Bukan sekarang. Fi'il mudhari itu kan bisa untuk waktu sekarang dan bisa untuk waktu yang akan datang. Ya, yang ini yang wajib diberi taukid itu kalau dia jawaban lil qasam dan untuk mustaqbalan, untuk waktu yang akan datang. Jim, ghaira mafsulin, tidak dipisah an lamil jawab, dari lam jawabnya bifasilin, dengan suatu pemisah. Jadi fiilnya dengan lam jawabnya itu menyatu, tidak dipisahkan oleh suatu pemisah. Contoh, wa taulahi la'akidanna asnamakum. Wa taulahi ini ada kosamnya, sumpahnya itu huruf ta, taulahi, ta kan huruf sumpahnya. Terus la'akidanna ini fi'il mudhari. Di sini yajib, wajib taukidu, memberinya taukid gitu ya. Kemudian wala yajuzu taukidu, tidak boleh memberinya taukid. Tidak boleh memberi taukid pada fi'il mudhari idza fuqida ahadu hadis syuruti, jika hilang salah satu dari syarat-syarat ini. Contoh, wa ulai la akhruju. Sini ada la. Berarti manfi kalimatnya, bukan musbah manfi, maka tidak boleh. Liqauni manfian, karena dia manfian. Wa ulai la uhibbuka atau wa ulai la uhibbuki. Sini tidak boleh diberi taukid. Kenapa? Liqauni lil hal, karena keberadaannya lil hal, waktu sekarang. Demi Allah, sekarang aku mencintaimu. Tapi tidak untuk besok, tapi untuk sekarang. Hal ini ada waktunya, maksudnya ada sekarang. Kalau sekarang tidak boleh diberi taukid, kecuali untuk besok-besok baru boleh. Kemudian waulai la ilaul mudiri ashkuka. Di sini tidak diberi taukid, tidak boleh diberi taukid fil mudhari'nya. Kenapa? Likoni mafsulan, karena keberadaannya mafsulan, dipisah min lamil jawab, dari lam jawab. Lihat lam jawabnya la ilallah, la ilal mudir, la ilal mudir, la-nya kan lam jawab. Sementara fi'il mudhari'nya ashku, berarti terpisahkan oleh mudir. Maka jika demikian tidak boleh diberi apa? Taukid pada fi'il mudhari' ini. Ya, ada sedikit tambahan materi di sini. Bal ahya atau uffin, ya, ada kalimat uffin. Uffin ismu fi'lin mudhari'un. Uffin adalah isim fi'il. Disebut isim karena dia menerima ciri isim, uffin, tanwin. Disebut fi'il karena bermakna kata kerja. Disebut mudhari' karena kata kerja waktu sekarang. Bimakna atadzajjaru. Aku mengeluh. Uf itu ah gitu loh. Kita bilang ah atau gitu loh.
Kemudian ada lagi ba. Bal ahya. Ai bal hum ahyaun. Bal hum ahyaun. Idza ja'at, apabila datang, bal qabla jumlati, bal sebelum kalimat, faya harful ibtida, maka bal ini huruf ibtida. Wa tufidul idrab, wa tufidul idrab, dan dia memberikan faedah pemalingan. Wa idrabu imma ibtaliyun, dan idrab itu bisa berupa ibtaliyun, pembatalan, kama fi hadil ayat, wa imma intiqaliyun, dan juga bisa berupa perpindahan, kama fi qouli ta'ala bal tu'sirunal hayatad dunya. 6. Para peserta bimbingan belajar bahasa Arab online di Alabia sekalian, ini juga kita bahas untuk hiwar di pelajaran ke-16 harus dipisah karena waktunya panjang ya. Insyaallah akan kita segerakan membahas hiwar di pelajaran yang ke-16 jilid yang keempat dari Tabdurus Sughah ini. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada kekurangan mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.